Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimakumullahu ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah ta'ala kita melanjutkan kembali pembahasan tentang kitab Syarah Al-Mandhumah Al-Ha'iyah dengan syarah yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan bait yang kelima, bait yang ke-10, bait yang ke-10 yaitu yang berkaitan dengan pengingkaran Jahmiyah terhadap sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa di antara prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, ya, tanpa ada ta'til, menghilangkan maknanya, tanpa ada tahrif, merubah lafaz dan maknanya, tanpa ada tamtsil, ya, menyerupakan nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya, tanpa takyif, tanpa menanyakan tentang bagaimana, ya, kaifiyah, ya, atau bentuk dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang termasuk di antara sifat dzatiyah, yaitu sifat zat Allah atau sifat yang selalu melekat pada Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, dan juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kelompok yang mengingkari, menafikan, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala adalah kelompok Jahmiyah. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam, ya, Ibnu Abi Dawud As-Sijistani dalam mandhumah beliau, wa qad yunkirul Jahmiyyu aidan yaminahu wa kilta yadayhi bil fawadil tanfahu. Dan sungguh, ya, seorang Jahmiyah mengingkari juga tangan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari tangan kanan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, bahkan mereka mengingkari semua sifat Allah, ya. Jahmiyah mengingkari semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa kilta yadayhi bil fawadil tanfahu. Dan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan karunia-karunia kepada hamba-Nya. Ya. Kemudian penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala ketika beliau mengatakan wallahu jalla wa ala lahu sifatun dzatiyatun wa lahu sifatun fi sifati af'ali subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat dzatiyah dan Allah juga memiliki sifat fi'liyah seperti istiwa, ya, tinggi dan berada di atas arsy. An-nuzul, Allah memiliki sifat apa? Nuzul, turun, ya, dari arsy menuju apa? Langit dunia. Al-khalq, penciptaan. Ar-rizq, memberi rizki. Al-kalam, Allah memiliki sifat bicara. Kullu dzalika min sifati af'alihi subhanahu wa ta'ala. Semua itu adalah, ya, termasuk atau di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kemarin sudah pernah kita sebutkan bahwasanya para ulama terkait tentang sifat Allah Subhanahu wa taala itu kan ada dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama ada sifat tsubutiyah, yang kedua ada sifat salbiyah. Masih ingat enggak sifat tsubutiyah dengan sifat salbiyah? Apa yang dimaksud dengan sifat tsubutiyah? Subutiyah adalah sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya sendiri, ya. Itu sifat subutiyah. Ya, misalnya Allah memiliki wajah, itu kan Allah sebutkan, menetapkan. Allah memiliki tangan, ya, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, ya. Allah Maha memberi rezeki, ya, dan sifat-sifat yang lainnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama sifat subutiyah. Yang kedua sifat salbiyah apa? Ya, sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat aibin wa naqsin, sifat-sifat cacat, ya, dan kekurangan, celak, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, ya, sifat yang sempurna, ya, asifatul kamilah, yang tidak ada cacat sedikit pun, tidak ada celak sedikit pun. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menafikan, ya, sifat-sifat yang cacat bagi dirinya, ya, sifat-sifat cacat dan celak dan menunjukkan kekurangan. Yang sifat-sifat salbiyah, cacat dan celak itu ada pada makhluk, ada pada makhluk yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat kursi, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat kursi tentang sifat-sifat salbiyah, menafikan, ya, la sinatun wala naum, tidak mengantuk dan tidak tidur, tidak mengantuk dan tidak tidur, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala nafikan sifat mengantuk dan sifat tidur, ya. Ini sifat salbiyah. Kemudian sifat subutiyah itu para ulama membagi dua. Sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Yang pertama sifat dzatiyah, yaitu sifat yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat zat Allah Subhanahu wa taala itu sifat yang selalu melekat, ya. Yaitu sifat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala tersifati dengannya. Tersifati dengannya, tidak terlepas dari zat Allah. Ya, seperti wajah, kemudian tangan, termasuk sifat alim, mengetahui. Itu kan sifat dzatiyah. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Ya, selalu, ya, melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sifat fi'liyah, yaitu sifat, kalau terjemahnya adalah sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat yang
ada pada diri Allah Subhanahu wa taala tetapi terkait dengan masyiatillah. Terkait dengan apa? Kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, ya maka Allah akan berbuat dengan sifat tersebut. Contohnya apa? Sifat al-kalam. Ya, bahasanya Allah Subhanahu wa taala mutakallimun, tapi sifat al-kalam yaitu Allah Subhanahu wa taala itu kan tidak selalu berbicara. Dan Allah Subhanahu wa taala yatakallamu liman syaa, kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, enggak kepada semua makhluknya kan? Kepada siapa saja, di antaranya kepada malaikatnya, kemudian kepada nabi dan rasulnya, di antara sifat fi'liyah. Nah, di antara sifat dzatiyah, wa min sifatihi dzatiyati al-yadan, dan di antara sifat Allah Subhanahu wa taala dzatiyah adalah kedua tangan Allah. Jadi Allah memiliki tangan, Allah memiliki tangan. Wa qad jaa itsbatuhu ma fi kalamillahi azza wa jalla fi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan penetapan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu telah datang di dalam firman Allah Al-Qur'an, dan juga telah datang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemarin kita sebutkan tentang apa? Tentang sigoh, tentang sigoh lafadz tangan bagi Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah menyebutkan tentang dirinya, mensifati dirinya bahwasanya Allah memiliki tangan, di dalam Al-Qur'an lafadz tangan itu ada 3 macam sigoh, 3 bentuk. Yang pertama adalah bentuk mufrad. Apa itu mufrad? Tunggal. Tunggal, yaitu dengan kata yadun. Yadun itu mufradnya, tangan itu yadun. Kemudian yang kedua dalam bentuk musanna. Apa itu musanna, Pak? 2. Musannanya yadun apa? Kan yadun mufrad. Musannanya apa? Yadani. Yadani dalam keadaan marfu dengan alif, mansub majrur dengan ya. Bertanya lagi nahwu, marfu'nya dengan apa, mansub? Nahwu itu penting, ya enggak? Yadani dalam keadaan apa? Musanna. Bal yadahu mabsutatani, Yang ketiga dalam bentuk apa? Jama'. Jama'nya. Jama'nya yadun apa? Aidi. Aidi. Dalam bentuk jama'. Sehingga karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafadz yadun, tangan itu kadang dalam bentuk mufrad, kadang dalam bentuk musanna, kadang dalam bentuk jama', inilah yang dijadikan oleh kelompok Mu'attilah dan juga Mulaffiqah, dari kalangan Jahmiyah, Mu'attilah Jahmiyah, Mu'tazilah, Falasifah, Batiniyah, sehingga mereka apa? Sehingga mereka berusaha untuk mentakwil tangan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tangan Allah itu bukan pada hakikatnya. Kenapa? Karena kadang datang mufrad, kadang musanna, kadang jama'. Kalau jama' kan enggak mungkin, masa Allah memiliki banyak tangan, sehingga ditakwil atau dihilangkan maknanya, dihilangkan maknanya. Wa min sifatihi dzatiyati al-yadan. Kemudian kemarin juga kita sebutkan bahwa kata yadun, lafadz yadun, tentang sifat tangan Allah Subhanahu wa taala, sifat al-yad yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim itu ada dalam 6 bentuk, 6 sifat. Sifat tangan Allah itu disebutkan 6 sifat, 6 wasaf. Yang pertama disebutkan dalam bentuk al-kaf. Apa al-kafu? Ini al-kafu, telapak tangan. Kemudian yang kedua dalam
lafaz sifatnya adalah al-bastu. Al-bastu. Ya, al-bastu itu membentangkan. Kemudian yang ketiga ya dengan sifat al-qabdu, menggenggam. Ya, Allah menggenggam ya langit dan bumi ini nanti melipat dengan genggaman tangannya. Kemudian yang keempat dengan sifat apa? Al-yamin. Apa itu yamin? Kanan. Kemudian al-kitabah. Yang keenam adalah al-kitabah, yaitu menulis. Ya, menulis. Karena Allah menulis. Ya, menulis dengan apa? Ya, dengan tangannya. Dengan tangannya. Ini yang kita sebutkan kemarin. Tapi sekarang kita baca ya. Wa min sifatihi dzatiyati al-yadani. Man yaqra? Siapa baca? Abu Hilmi. Ini kalau bisa baris ini jadi biar Baik, fadal iqra. Wa min sifatihi dzatiyati al-yadan. sifati ad-dzatiyati al-yadani faqad jaa'a itsbatuhuma fi kalamillahi azza wa jalla wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qawli ta'ala was-samawati matwiyatun bi yaminihi wa qawluhu ta'ala wa qawlihi ta'ala qala ya iblisu ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, yakni Adam alaihi salam wa fil hadithi yatullahi mal'a sahha al-laili wa nahari wa ghairu dhalik min al-ahadithi sahihati allati fiha Itsbatul yadaini. Falyati lillahi azza wa jalla ala ma'nahuma al-ma'rufi fil lughati. Baik, yakfi ya. Kemudian qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa min sifatihi dzatiyati al-yadani. Wa min sifatihi, min di sini artinya siapa yang tahu? Min. Hah? Nah, min di sini maknanya ada litab'id. Litab'id maknanya adalah at-tab'id, yaitu apa? Sebagian. Ya, maknanya sebagian. Karena min memiliki banyak arti dalam bahasa Arab. Yang antum ketahui pemula biasanya apa? Dari. Ya, itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah ibtidaul ghoyah namanya. Ibtidaul ghoyah. Ya. Jadi min itu memiliki banyak makna tergantung siyaqul kalamnya. Di antaranya ibtidaul ghoyah artinya apa? Dari, kalau kita terjemahkan permulaan sesuatu, seperti dalam firman Allah ya di dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya ya pada malam hari ya, minal masjidil haram, apa artinya? Dari masjidil haram ila masjidil aqsa, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Nah, itu maknanya ibtidaul ghoyah. Ya, artinya dari. Dhahabtu ya, safartu min Jakarta ya ila Bandung. Ya, saya pergi safar dari Jakarta ke Bandung. Min itu artinya di situ maknanya adalah ibtidaul ghoyah. Kalau ila maknanya adalah ya apa? Ila ya intihaul ghoyah, intihau al-ghoyah. Kemudian di antara makna min ya juga ada sababiyah, ya, ada bayanul jins, ya. Ada kemudian at-tab'id, ya,
at-tab'id, menunjukkan sebagian. Wa min sifatihi dzatiyah, dan di antara, kita terjemahnya dan di antara. Ini menunjukkan bahwa ini sebagian, di antara. Masih ada sifat-sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Dan di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang dzatiyah al-yadan, dua tangan. Wa qad jaa itsbatuhuma fi kalamillahi azza wa jalla wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat dzatiyah Allah kedua tangan ini telah ada datang penyebutannya di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ya, ini akidah ahlu sunnah seperti itu. Menetapkan sesuatu bagi Allah, bukan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masalah agama ini, ya, di dalam agama harus ditetapkan apa? Dengan Al-Qur'an dan sunnah. Ya, menetapkan tentang masalah tauhid, asma dan sifat, ya, harus dengan Al-Quran dan sunnah. Menetapkan tentang halal dan haram, ya, tentang wajib dan sunnah, ya, harus dengan Al-Quran dan sunnah. Rasulullah SAW tidak boleh, ya, dengan hawa nafsu, dengan ra'yu, pendapat sendiri, ya, pendapat sendiri, ya. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, was samawatu matwiyatum biyaminih. Ini di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyebutkan, dan langit-langit, 7 langit itu matwiyatun, ya, nanti akan dilipat dengan tangan kanannya, ya, dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala, ya, tangan kanan. Ini kan sorih, lafadznya sorih, yamin tangan kanan. Wa qalihi ta'ala, dan juga diantaranya adalah firman Allah, qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah berfirman kepada iblis, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud pada sesuatu yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, ya, yakni Adam alaihissalam. Kita tahu kisahnya, ya, ya, itu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, kemudian menciptakan Hawa, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam, untuk bersujud kepada Adam, ya. Dan tentunya itu imtihan, ujian, ya, ujian yang Allah berikan kepada malaikat dan juga kepada iblis, ya, apakah taat atau tidak, ya, apakah taat atau tidak. Maka malaikat pun bersujud, adapun iblis tidak mau bersujud. Meskipun para ulama berbeda pendapat, ya, tentang iblis. Apakah iblis itu dari golongan malaikat ataukah bukan, ya, ataukah jin? Tapi Allah alam yang roji, pendapat yang roji adalah bahwasanya iblis itu dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat. Ya, pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya iblis itu dari golongan malaikat, ya, dengan firman Allah, wa idqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa. Pakai dalilnya dengan ayat ini. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, ya, kepada para malaikat, ya, agar mereka bersujud kepada Adam, agar mereka bersujud kepada Adam, ya. Fasajadu, maka mereka bersujud kecuali iblis. Nah, iblis ini kategorinya masuk ke dalam lafaz malaikat, udah malaikat, ya, sehingga mereka berpendapat bahwa iblis itu dari golongan malaikat. Ada yang mengatakan lafaz iblis itu dia mustaq, ada yang mengatakan, ya, ada yang mengatakan jamid, ya. Ini kalau kita baca kitab tafsir, ya, akan disebutkan oleh para ulama, ya, terutama tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, ya, tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya.
Qala iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menyebutkan secara sharih lafaz yadai, yaitu apa? Kedua tangan, ya, dengan kedua tanganku, ya. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadullahi mal'a saha'al laili wan nahar. Tangan Allah Subhanahu wa taala penuh, ya, itu penuh dengan nikmat-nikmat, penuh dengan nikmat-nikmat. Di dalam lafaz yang lain, la yugidu saha'al laili wan nahar, yang tidak akan berkurang ketika nikmat itu diberikan kepada hambanya, ya, pada malam hari dan siang hari. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW juga menyebutkan tentang lafaz yadun, bahkan mudhaf kepada Allah Subhanahu wa taala, yadullah, dengan lafaz yang sharih, tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu dzalika minal ahadits sahihati allati fiha itsbatul yadaini, dan ya, selain dari ayat-ayat tersebut dan hadis tersebut, ya, yang di dalamnya menunjukkan tentang penetapan kedua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya hadis-hadis yang menetapkan tentang sifat tangan bagi Allah itu bukan hanya satu, tapi banyak. Ala ma'nahuma al-ma'ruf fil lughah, ya, sesuai dengan makna kedua tangan, ya, yang ma'ruf di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab, ya, makna kedua tangan, ya, yaitu maknanya apa? Hakiki. Jadi asal bahasa kalau disebut dalam bahasa Arab itu adalah makna yang hakiki, ya, makna yang hakiki, nggak boleh dipalingkan kepada makna yang lain kecuali apabila ada qarinah, indikasi-indikasi yang itu maknanya adalah selain daripada makna hakiki, ya, makna hakiki. Itu ma'ruf di dalam bahasa Arab. Tangan, ya tangan, ya. Baik, kita lanjutkan. Fahuma yadani. Lanjut, fadal Abu Haris. Tayyib. Kemudian Syekh Shalal Fauzan menyebutkan fahuma yadani haqiqiyatani, dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala adalah yadani haqiqiyatani, adalah tangan yang hakiki, ya, bukan majazi, tangan yang hakiki. Dan ini ditetapkan oleh ahlu sunnah wal jamaah, ya. Karena Mu'tazilah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Mu'attilah, ya, mereka tidak memaknai tangan Allah Subhanahu wa taala itu dengan tangan yang hakiki, ya, bukan tangan yang hakiki, tetapi tangan Allah di sini adalah maknawi, bukan hakiki tetapi maknawi, ya, dengan alasan-alasan yang sangat banyak lah, ya, karena mereka memiliki prinsip atau usul di dalam menetapkan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala sendiri, tapi usulnya menyimpang, ya. Lakin laisata kayadai al-makhluqina, akan tetapi kedua tangan Allah itu tidak seperti dua tangan makhluk, ya. Allah memiliki tangan, iya enggak? Dalilnya apa? banyak saat, gitu, ya. Kemudian di dalam menetapkan tangan Allah,
Bahwasanya kedua tangan Allah itu tidak sama dengan tangan makhluk. Siapa yang tahu dalilnya? Yang menetapkan itu juga harus dengan dalil. Ini dalil yang paling paling kuat untuk membantah mereka. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Allah memiliki tangan, makhluk punya tangan. Enggak serupa. Kenapa? Allah menyebutkan tidak ada yang serupa sesuatu pun dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Atau yang paling gampang apa? Dalam surat Al-Ikhlas yang antum hafal semua nih. Apa dalilnya tuh? Surat Al-Ikhlas 3 ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang pun tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kedua tangan Allah ada tangan yang hakiki, ya. Tangan yang sebenarnya tangan. Ya, paham tangan ya, enggak perlu tanya. Bal huma yadani taliqani bi jalalillahi wa 'azamatihi. Akan tetapi kedua tangan Allah Subhanahu wa taala adalah kedua tangan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan tangan makhluknya. La ya'lamu kaifiyatahu ma illallahu azza wa jalla. Yang tidak mengetahui tentang kaifnya. Yang dimaksud dengan kaifiyah itu adalah menanyakan dengan kaifa. Menanyakan dengan kaifa. Kaifa itu adalah apa? Bagaimana? Tidak ada yang mengetahui bagaimana sih tangan Allah itu, seperti apa sih tangan Allah, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Kenapa yang ada tahu? Tidak ada yang mengetahui kaifiyah tangan Allah kecuali Allah. Apa jawabannya? Ya. Gampang ini sebenarnya. Hah? Enggak ada? Ya, itu enggak ada dalilnya. Karena Allah tidak menyebutkan, menjelaskan apa? Kaifiyah tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyebutkan. Ya, kan kita menetapkan sifat nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang Allah sifati. Kalau Allah enggak sifati, ya udah kita diam. Bagaimana tangan Allah? Ya, enggak perlu ditanyakan. Ya. Dan kita enggak tahu kenapa? Karena Allah tidak menjelaskan kaifiyahnya. Ya, apakah tangannya besar, apakah tangannya kecil, ya, apakah jari-jarinya 5? Ya, enggak boleh itu ditanyakan. Ya, tidak boleh. Ya, antum tahu ketika Imam Malik berkata kepada ada seseorang yang bertanya kepada Imam Malik di majelisnya tentang apa? Tentang istiwa. Dan istiwa itu kan salah satu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, istiwa, ya. Yang maknanya ala wartafa. Ya. Ala wartafa. Di atas dan tinggi dan di atas Ars. Kaifa al-istiwa? Ya Imam, ya kaifa al-istiwa? Pertanyaan di Masjid Nabawi, karena Imam Malik itu Imam Darul Hijrah. Ya, Imam Malik dijuluki atau digelari dengan Imam Darul Hijrah. Yaitu apa? Negeri hijrah. Madinah, dan beliau imam di Masjid Nabawi pada zaman dahulu. Ya. Ketika di sebuah majelis, ya, ada yang bertanya kaifa al-istiwa, bagaimana istiwa Allah itu, ya, maka beliau marah, wajahnya merah, kemudian marah, ya, keluarkan orang ini dari majelis. Dia bawa syubhat, syubhatnya parah, ya, syubhatnya parah. Nah, karena itu terkadang syubhat itu muncul dari orang-orang yang cerdas, orang-orang yang akalnya, otaknya pintar apa ya, dia ya kritis, menanyakan ini, menanyakan itu. Ya, padahal di dalam bab, ya,
tauhid, akidah, asma dan sifat, dalam masalah akidah itu yang dituntut adalah taslim, apa? Menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaifa al-istiwa? Bagaimana sih istiwa Allah? Ya, bersemayamnya Allah. Maka beliau marah, minta untuk keluar karena ini dan menjelaskan, ya, al-istiwa'u ma'lum. Ya. Kata istiwa di dalam bahasa Arab itu maklum, sudah diketahui maknanya. Ya, sudah ketahui mana, semua orang tahu, orang Arab tahu. Ya, makna arti istiwa. Al-istiwa'u maklum wal kaifu majhul, dan kaif menanyakan bagaimana tata caranya, bagaimana ininya itunya, bentuknya atau apanya, itu apa? Majhul, tidak diketahui karena Allah tidak menjelaskan. Ya, istiwanya secara detail, secara rinci, ya, secara rinci. Wasu'alu anhu wal imanu bihi wajibun, dan beriman tentang istiwa Allah itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib karena Allah sudah mengabarkan, menetapkan bahwasanya Allah istawa 'alal ars, maka wajib bagi kita untuk mengimani, ya, termasuk masalah yad, tangan. Wasu'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentang kaifiyah, ya, istiwanya Allah itu bid'ah. Yang dimaksud bid'ah di sini apa? Maksud bid'ah karena para sahabat dahulu itu tidak pernah menanyakan kepada Rasulullah ketika turun ayat-ayat tentang istiwa. Para sahabat nggak pernah bertanya bagaimana sih, ya, tangan Allah, istiwanya Allah, kepada Nabi tidak ada. Mereka nggak bertanya, sehingga apa? Pertanyaan tersebut pertanyaan yang bid'ah, tidak pernah ditanyakan, ya, dahulu oleh para sahabat. Ya, dan Imam Malik kita tahu beliau termasuk atba'ut tabi'in, tabi'u at-tabi'in. Ya, beliau termasuk tabi'ut tabi'in. Ya, jadi muridnya tabi'in. Ya, tabi'in muridnya sahabat, ya. Imam Syafi'i bukan termasuk tabi'ut tabi'in. Ya, beliau di antara murid dari Al-Imam Az-Zuhri. Al-Imam Az-Zuhri itu tabi'in as-saghir, tabi' as-saghir. Ya. Ini ikhwani fillah. Fanahnu nuthbituhuma ala ma'nahumal haqiqi, dan wajib bagi kita untuk menetapkan kedua tangan Allah sesuai dengan maknanya yang hakikatnya, yang sesungguhnya. Wa nanfi anhuma at-ta'lila at-tamtsila wat tashbih, dan kita harus menafikan, ya, harus menafikan tamtsil, penyerupaan dan penyamaan terhadap dua tangan Allah dengan tangan makhluknya. Nggak boleh kita menyerupakan, ya. Dan gak usah dibayang-bayangkan, walaupun yang terbayang bagi kita tangan itu apa? Ya itu. Ya, memang sesuatu yang terkadang sebuah, ya, kata atau sebuah zat, ya, kita terkadang menyamakan dengan sesuatu yang sudah pernah kita lihat, ya, sesuatu yang tetapi tentunya kedua tangan Allah Subhanahu wa taala berbeda. Fala yushbihani yadai al-makhluq. Kedua tangan Allah tidak menyerupai kedua tangannya makhluk. Apa bedanya tamtsil dengan tasbih? Tamtsil itu menyamakan, tasbih itu menyerupakan. Maknanya hampir sama. Hanya saja kalau at-tamtsil itu adalah menyerupakan, ya, sesuatu kepada sesuatu dalam semua segi. Nah, kalau tasbih itu menyerupakan sebagiannya, ya, sebagiannya. Itu tamtsil dengan tasbih. Ya. Hada huwa madhabu ahli sunnati wal jamaati. Inilah madhab ahlu sunnah wal jamaah, tamasyian ala kitabillahi wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya, berjalan di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'nuhum fi dzalika sya'nahum fi baqiyatil asma'i was sifati
lillahi azza wa jalla. Jadi perkara di dalam menetapkan asma dan sifat, ya, bagi ahlu sunnah wal jamaah yang ditetapkan oleh para ulama dahulu, salafus saleh dari kalangan sahabat dan seterusnya, ya, itu apa? Itu sama di dalam menetapkan asma dan sifat. Ya. Bahwasanya kaidah di dalam asma sama dengan kaidah dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau untuk mengetahui, memahami asma dan sifat, ya, itu kitab ada Al-Qawaidul Muthla punya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, mudah-mudahan setelah ini bisa kita bahas kalau sudah selesai. Ya. Jadi apa? Memahami tentang kaidah-kaidah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kalau selesai kita lanjut ke sana. Ya. Baik. Kita lanjutkan amma ahlut ta'til. Fadal. Ya, Ahresta. Yanfuna al-yadaini, yanfuna. Tidak ada bi-nya. Yanfuna al-yadaini. Al-yadaini. بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة يؤولونها بمعنى القدرة فيقولون معنى بما خلقت بيدي أي بقدرتي فيقال لهم الله جل وعلا ذكر اليدين بلفظ التثنية فهل الله جل وعلا له قدرتان أو قدرة واحدة فلا يوجد إلا جواب واحد هو أن الله له قدرة واحدة ولا يصح أن يقال له قدرتان. طيب. Anallaha lahu qudratun wahidatun. Ini salah harokat ya. Taib. Amma ahlu ta'til alladzina yanfuna al-yadaini 'anillahi jalla wa 'ala kama yanfuna anhu sa'ira sifat. Adapun ahlu ta'til, orang-orang yang mereka mentaktil, menghilangkan, ya, menghilangkan makna, ya, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau ahlu ta'til sering disebut dengan al-mu'attilah. Ya, al-mu'attilah yang mereka menghilangkan, ya, baik menghilangkan seluruh sifat nama dan sifat Allah ataupun menghilangkan sebagian nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ahlu ta'til yang disebutkan oleh, ya, Syekh ini dalam kitab Al-Uqud Adz-Dzahabiyah, ya, Syekh Sultan bin Abdurrahman Al-Umairi, beliau menyebutkan ahlu ta'dil mu'attilah itu ada 5. Yang pertama adalah al-falasifah. Al-falasifah itu ahli filsafat, dan al-falasifah filsafat itu datangnya bukan dari Islam. Ini pemikiran siapa? Pemikiran orang-orang Yunani. Ya, siapa? Aristoteles, ya, kemudian Plato, itu pemikiran mereka, ya, dari pemikiran mereka. Kemudian apa? Diajarkan, ya, kitab-kitab tentang filsafat itu diterjemahkan dalam bahasa Arab sehingga kaum muslimin, ya, mereka mempelajarinya. Nah, ini bahayanya kalau mempelajari kitab-kitab mereka, ya, kitab-kitab mereka. Asalnya itu dari itu, diterjemahkan dalam bahasa Arab, kemudian apa? Dibaca dan diyakini. Ya. Munculnya sihir kan seperti itu. Dulu pada zaman Nabi Sulaiman, kitab-kitab tentang sihir itu dipendam di dalam tanah. Ya. Nah, setelah Nabi Sulaiman wafat, ya, maka setan, ya, mewahyukan kepada orang agar apa? Agar mengambil, membongkar kitab-kitab sihir, ya, yang dipendam dalam tanah, kemudian apa? Diambil, akhirnya dipelajari, ya, tentang sihir. Ini al-falasifah
yang termasuk ahlu ta'til mu'attilah. Kemudian yang kedua ada al-batiniyah. Batiniyah diantaranya adalah Sufi dan juga Syiah. Mereka masuk ke dalam kategori mu'attilah dari kalangan batiniyah. Ya Sufi dan Syiah. Jadi Sufi itu jangan dikira ya orang-orang yang baru belajar itu biasanya belajar agama baca kitab tasawuf tentang apa? Tentang hati. Nah, itu hati-hati. Nanti dibawa ke dalam akidah yang menyimpang. Kemudian wihdatul wujud di kalangan tasawuf yang ekstrim ya. Kemudian yang keempat Jahmiyah yang mereka menafikan semua nama dan sifat Allah. Kemudian yang kelima adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah mereka ya termasuk golongan mu'attilah karena menafikan, meniadakan semua sifat Allah. Mereka menetapkan asma tetapi menafikan sifat, semuanya sifat. Ya, dan ini termasuk kelompok mulafiqah yang mereka ya mentaktil sebagian nama dan sifat Allah, isbat ya, isbat sebagian nama dan sifat, dan mereka mentaktil atau menafikan sebagian nama dan sifat dari kalangan mulafiqah yaitu Maturidiyah dan Asy'ariyah. Maturidiyah dan Asy'ariyah. Ya. Jadi mereka semuanya mentakwil ya. Dari kelompok Mu'attilah ahlu ta'til mentakwil. Mentakwil itu tangan bimakna al-qudrah, dengan qudrah, kemampuan ya, atau apa? Kekuasaan. Au bimana nikmah, atau mentakwil kepada makna nikmat. Jadi tangan bagi mereka itu bukan tangan yang hakiki bagi Allah, tetapi maknanya adalah qudrah, kekuasaan ya, kemampuan ataupun nikmat ya. Mentakwil, apa itu mentakwil? Pada asalnya makna takwil itu adalah tafsir. Zaman dahulu ya, zaman sahabat di kalangan generasi para salaf ya, mereka memaknai takwil. Takwil itu secara bahasa Arab maknanya adalah tafsir, al-idah wal bayan. Takwil ya, maknanya tafsir, seperti doa Nabi SAW kepada Ibnu Abbas ya, ya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ya faqihkanlah Abdullah bin Abbas di dalam agama dan ajarkanlah ia takwil. Maksudnya apa? Tafsir. Cuman di belakang-belakangan kemudian apa? Kemudian makna takwil ya sehingga dirubah, diselewengkan, sehingga takwil yang mereka maksud di sini adalah ya sarful lafdi an ma'anihi ya, an ma'anihi al-haqiqah ila ma'anin akhar. Memalingkan lafaz dari makna yang sebenarnya kepada makna yang selain sebenarnya. Ya. Jadi kalau tangan artinya tangan, ditakwil menjadi apa? Makna yang lain bukan tangan. Ya, yaitu apa? Qudrah dan nikmat. Sebagaimana mereka juga mentakwil istiwa. Istiwa artinya apa? Bersemayam dan tinggi dan berada di atas arsy. Mereka takwil dengan apa? Menguasai, istaula. Ya, mereka mentakwil. Yu'awilunaha bimakna al-qudrah. Mereka mentakwil lafaz tangan dengan makna qudrah. Fayaquluna, sehingga mereka mengatakan makna lima khalaqtu biyadayya ay bi qudrati. Ya, ketika Allah berfirman dengan ya, sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, maksudnya adalah dengan kekuasaanku. Ya, dengan kemampuanku. Ya. Fayuqalu lahum, maka katakan kepada mereka. Ini bantahan ya. Bantahan terhadap mereka yang mengatakan bahwasanya tangan Allah itu maksudnya adalah qudrah. Ini kan keliru. Maka bantah kepada mereka, katakan Allahu Jalla wa Ala dzakara al-yadaini bil lafdzi tasniyah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua tangan dengan lafaz musanna. Ya, biyadayya. Ini kan yadayya.
itu kan musanna, dua tangan. Ya. Biyadayya asalnya ya biyadaini, kemudian apa mudhaf kepada ya mutakalim yadaini. Itu kan musannanya kan yadaini. Hanya saja karena isim musanna apabila mudhaf maka dibuang nunnya. Sama seperti jamak mudzakkar salim. Ya. Apabila mudhaf maka dibuang nunnya sehingga menjadi biyadayya. Ya sukun bertemu dengan ya lagi maka ditasdidkan, ya biyadayya, dengan kedua tanganku. Jadi katakan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini menyebutkan dua tangan dengan lafaz musanna, itu dua tangan, ya, dengan kedua tanganku. Fahalillahu jalla wa ala lahu qudratani qudratun wahidatun. Tanyakan kepada mereka, kalau begitu kita maknakan juga dong, kalau seandainya tangan itu diartikan sebagai kudrah, kemampuan, ya, kekuasaan, berarti maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala memiliki dua kemampuan dan dua kekuasaan. Ya. Tanyakan kepada mereka, apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki dua kemampuan atau satu kemampuan, satu kekuasaan? Seperti itu kan? Ya, tidak mungkin. Fala yujadu illa jawabun wahidun, maka nggak ada jawabannya kecuali satu. Huwa anallaha lahu qudratun wahidah. Allah memiliki satu kemampuan, ya, satu kudrah. Wa la yasihu an yuqala lahu qudratan, maka tidak boleh, ya, tidak benar, ya, kita mengatakan Allah memiliki dua kudrah. Ya, pokoknya kalau mentawil sudah ujung-ujungnya menyimpang. Ya, ujung-ujungnya menyimpang. Ini jawaban paling gampang terhadap syubhat mereka. Ya, kalau ditakwil kepada makna nikmat, ya, dengan nikmatku, ya, mengapa engkau tidak mau bersujud dengan sesuatu yang aku ciptakan dengan nikmatku? Kan yadnya itu apa, musanna dua. Berarti kita terjemahkan dengan kedua nikmatku. Berarti Allah memiliki dua nikmat, maksudnya seperti itu. Ini batalah, ya, pemahaman mereka. Wa fi qawlihi, siapa baca? Fadal Tahiri, Iqra. Wa fi qawlihi, di halaman sebelahnya atas. Ya, hal yuqalu maknahu biqudratayya. La ahada yaqulu hada. Baik, ini tadi wa fi qoulihi, dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lima khalaqtu biyadayya, dengan sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kan dua tangan, ya. Hal yuqalu ma'nahu biqudratayya. Kalau seandainya ditakwil kata tangan yadayya, dua tangan ini menjadi kudrah, berapa? Dua kudrah, ya. Apakah kemudian kita katakan maknanya adalah tidak dengan sesuatu yang telah aku ciptakan dengan dua kekuasaanku? Nah, ini kan maknanya rusak. La ahada yaqulu hada. Tidak ada seorang pun dari kalangan, ya, sahabat tabi'in, ya, yang mengatakan seperti ini, ya, mengatakan seperti ini. Misalnya bal yadahu mabsutotani, bahkan kedua kekuasaan Allah, kudrah Allah terbentang. Ini menyimpang. Wa ma ta'wiluha binikmah. Lanjutkan. Wa ma ta'wiluha binikmah faka'an laka yadun indi ay laka ni'matu indi fa idza qala qailuhum makna lima khalaqtu biyadayya binik matiyah yuqalu lahu alimlahu
Jalla wa ala laisa lahu illa ni'matani fahasb am ana jami'an ni'ami ni'ami minhu subhanahu wa ta'ala. Taib ya. Wa amma ta'wiluha bi ni'mah fa ka an taqula laka yadun 'indi ay laka ni'matun 'indi. Sebagian kelompok Mu'attilah ya, ketika mereka ingin memalingkan makna tangan Allah itu dari makna yang hakikatnya kepada makna yang lain, ya mereka sudah mentakwil kalau enggak kudrah nikmat. Makna tangan itu kalau enggak kudrah nikmat. Nah itu kata beliau, dan adapun takwil tangan itu dengan nikmat seperti engkau mengatakan laka yadun indi, ya laka yadun indi, bagimu nikmat ya padaku, ya ay laka nikmatun indi, maksudnya adalah ya laka yadun indi, bagimu tangan ya milikku, maknanya adalah bagimu nikmat milikku. Ini memang dalam bahasa Arab seperti itu. Fa idza qala qailuhum makna lima khalaqtu bi yadayya bi ni'matayya, apabila ya salah seorang di antara Mu'attilah mereka mengatakan makna ayat ini ya, makna lima ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, apa yang menghalangi dirimu untuk bersujud kepada sesuatu ya, atau kepada makhluk Nabi Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Kalau tangannya di situ nikmat, berarti apa? Nikmat aja. Maknanya dengan kedua nikmatku. Masa Nabi Adam diciptakan dengan kedua nikmatku? Yuqalu lahu, maka bantahan kepada mereka ya, apakah Allah Subhanahu wa taala ya, halillahu jalla wa ala laisa lahu illa ni'matani fahas, ya, tidakkah Allah Subhanahu wa taala dia memiliki nikmat kecuali dua nikmat saja? Am anna jami'an ni'ami minhu subhanahu wa ta'ala, apakah semua nikmat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau kita mentakwil di tangan itu dengan nikmat, maka kedua tangan Allah dua nikmat. Ini menunjukkan artinya bahwasanya nikmat Allah cuma dua. Ya, nikmat Allah cuma dua. Ya, padahal nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Ya. Tsumma aidon Abu Hilmi, fadhal iqra. Kita selesai ini. Fala maziyata li Adam ala ghairihi minal bashari minal wallahu jalla ala mayyazahu bi qawlihi lima khalaqtu bi yadayya wa hadha wajhu rabbi ala haula'i wa ammal mumaththilatu fayurassu alaihimul qur'anu bi qawlillahi ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa qawlihi wa lam yakun lahu kufuwan ahad wa qawlihi hal ta'lamu lahu samiyyan wa qawlihi wa la taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun wa niddu huwa syabihu wal mathilu fanaha an naj'ala lillahi asbaha wa amsal min khalqihi subhanahu wa ta'ala wallahu laisa kamitslihi syai'un. Baik. Tsumma aidan la farqa baina Adam wa ghairihi idza fusiratil yadu bil qudrati. Ya, kemudian enggak ada perbedaan dong antara Nabi Adam dan yang lainnya, antara Nabi Adam dan manusia yang lainnya, anak keturunannya, ya. Adam dan kalau seandainya kata atau lafaz tangan itu ditakwil
maknanya dengan qudrah. Enggak ada perbedaan dong. Ya. Antara Nabi Adam dalam hal penciptaan Nabi Adam dengan manusia yang lain kalau dengan qudrah. Kenapa? Karena Nabi Adam diciptakan oleh Allah dengan qudrah. Manusia juga diciptakan Allah dengan qudrah kalau ditakwil kepada qudrah. Namun kalau seandainya di situ Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangan Allah Subhanahu sendiri, itu ada perbedaan dengan manusia yang lain. Ya, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kita dengan Nabi Adam, kalau Nabi Adam diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ya enggak. Ya. Kita enggak. Kita ya enggak langsung dengan ya. Ini keistimewaan Nabi Adam alaihissalam. Ya, keistimewaan Nabi Adam alaihissalam. Fa innallaha khalaqa jami'al khalqi bi qudratihi subhanahu wa ta'ala. Fala maziyata li Adam ala ghairihi minal bashari. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk ya, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fala maziyata li Adam ala ghairihi minal bashar. Maka tidak ada perbedaan dong. Ya, tidak ada keistimewaan ya Nabi Adam dari yang lainnya, dari manusia yang lainnya kalau seandainya makna tangan di sini adalah qudrah. Wallahu jalla wa ala mayyazahu. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keistimewaan kepada Nabi Adam ya dengan firman-Nya lima khalaqtu biyadayya, dengan sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri, yaitu Nabi Adam. Fahada wajhur raddi ala haula. Ini sisi bantahan kepada mereka. Salah satu bantahan. Ini bantahan yang ringan-ringan saja sebenarnya. Wa ammal mumathilatu fayaruddu alaihim Al-Qur'anu biqaulillahi ta'ala. Adapun terhadap mumathilah, kalau tadi terhadap mu'attilah ya. Adapun terhadap mumathilah adalah kelompok yang menyerupakan ya sifat Allah dengan sifat makhluk. Tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Itu mumathilah. Bantahan kepada mereka apa? Tadi ayat yang tadi disebutkan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Siapa kelompok mumathilah itu? Di antaranya itu gulatu as-sufi. Ya, jadi kelompok sufi yang ekstrim, termasuk wahdatul wujud. Kan sufi kalau sudah sampai kepada tingkat makom tertentu, ya akan apa? Menganggap itu dirinya menyatu dengan Tuhan. Wahdatul wujud. Ya. Jadi apa? Tuhan menyatu dengan dirinya, Allah menyatu dengan dirinya. Berarti apa? Dirinya itu Tuhan. Bahkan ya di antara pemahaman sesat mereka adalah semua makhluk itu adalah Tuhan. Iya, semua makhluk itu ada Tuhan. Ini anjing ini Tuhan Allah. Itu sufi. Dan mereka apa? Musyabbihah, karena menyamakan apa makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya? Ya, apakah engkau mengetahui ada yang serupa dengannya? Wa qali fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah ya sementara kalian mengetahuinya. Wan niddu huwasyabihu wal mathil. Dan niddun itu artinya adalah tandingan atau sesuatu yang serupa dan sama dengan Allah. Fanaha an naj'ala lillahi ashbahan wa amthalan min khalqihi subhanahu wa ta'ala, fallahu laisa kamitslihi syai'un. Maka kita dilarang untuk apa? Untuk menjadikan sesuatu itu serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sesuatu itu sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut Abu Haris. Ini tanggung sekali nih kalau ada anak yang baca biar selesai. Fahada huwa madhabul jahmiyati fima ta'awwaluhu
matwiyatun biyaminih. Yustatabu. Taib, ya. Kemudian wallahu jalla wa ala yaqulu fahada huwa madhhabul jahmiyah fi mas'alatil yadaini lillahi azza wa jalla, dan ini madhab Jahmiyah ya di dalam sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jahmiyah mereka mentaktil, menafikan Allah tidak memiliki tangan intinya. Wa hada raddu alaihim fi ma ta'awwaluhu, dan ini bantahan ya terhadap takwil mereka. Wa madhabul mumatsilati wal musyabbihah, dan madhab mumatsilah yang menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk aidon, dan bantahan terhadap mereka dari ya kalamillahi subhanahu wa ta'ala, bantahan terhadap mereka dari Al-Quran. Bantahannya apa? Ya, kalau paling gampang terhadap mumatsilah tadi, yaitu laisa kamitslihi syai'un wa lam yakun lahu kufuwan ahad hal ta'lamu lahu samiyya. Wallahu jalla wa ala yaqul was samawati matwiyatun biyaminih, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan 7 langit pada hari kiamat nanti matwiyatun dilipat dengan tangan kanannya. Wa ja'a lafdul yamini wa shimali fil hadis. Ya, kemudian lafaz ya yamin tangan kanan, wa shimal dan tangan kiri itu ada dalam hadis. Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya, apakah ada ya? Apakah kita menyebutkan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan kiri? Ya, di dalam hadis lafadznya kilta yadayhi yaminun, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala kanan. Tetapi dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah memiliki tangan kiri. Ini penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, menggabungkan fahiya shimalun bimakna al-yamin, dan lafaz shimal yang disebutkan dalam hadis Allah memiliki tangan kiri adalah shimal kiri, tetapi maknanya kanan. Ya, wa dzalika tanzihan liyadihi azza wa jalla. Yang demikian itu adalah untuk mensucikan tangan Allah Subhanahu wa taala minat tanakkusi, dari sifat cacat. Dari sifat cacat. Jadi kalau menurut Syekh Shalih Al-Fauzan ya Allah memiliki tangan kanan dan tangan kiri. Tetapi Nabi SAW menyebutkan keduanya tangan kanan. Ya, kenapa? Karena kalau disebutkan tangan kiri itu ada aib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu idza sami'a sami'u itsbata shimalillahi farubbama yaqa'u fi nafsihi annaha mithlu shimalil makhluq. Karena apabila seseorang dia mendengar ditetapkannya tangan kiri bagi Allah. Kalau kita katakan Allah memiliki tangan kiri, Allah memiliki tangan kiri, maka orang yang mendengar tersebut ya akan muncul di dalam hatinya sifat kurang bagi Allah, sifat aib bagi Allah, ya, seperti tangan kirinya makhluk. Ya, akan muncul dalam hati seorang kalau mendengar Allah memiliki tangan kanan dan kiri, maka akan muncul dalam diri orang yang mendengar tersebut Allah sama dong seperti makhluk. Ya, kekurangan
dan celah pada Allah. Li'anna yadal makhluqi asyimala laysat mithlal yamin. Kenapa? Karena ya tangan kiri makhluk, tangan kita, tangan manusia itu kan kanan kiri. Dan tangan kiri itu kan beda dengan tangan kanan. Kuatan tangan kanan atau tangan kiri? Iya, kuatan tangan kanan, tangan kiri. Ya, berbeda. Ini tangan kiri ini berbeda dengan tangan kanan yang ada pada makhluk. Bal anqasu, bahkan lebih cacat atau celah, kurang. Wasimalu kama huwa maklum li izalatil adha wa tandifi, dan sebagaimana maklum bagi kita, kalau tangan kiri makhluk, tangan kita untuk apa biasanya? Ya untuk apa? Megang yang kotor, untuk membersihkan, ya kan? Ya. Wa amal yaminu fahiya lima yustatabu. Adapun tangan kanan biasa digunakan untuk yang baik. Oleh karena itu kalau kita menetapkan, menyebutkan Allah memiliki tangan kanan dan tangan kiri, berarti tangan kirinya udah terbayang sesuatu yang jelek bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya Nabi SAW wakilta yadaini yaminun, menyebutkan kedua tangan Allah adalah kanan. Ya, fa idza sami'u wal akhdhi wal ata wal akli wasyurbi wa ghairi dzalika fa idza sami'a sami' itsbat asyimali lillah rubbama yaqa'u fi nafsihi annaha anqasu minal yamin kama fil makhluq fa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nafa hadha tawahhuma wa qala sallallahu alaihi wasallam wa kilta yadayhi yaminun. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda menyebutkan kedua tangan Allah adalah kanan untuk menghilangkan tawahum. Apa? Tawahum itu kesamaran, ya, atau ketidakpahaman seseorang kepada makna tersebut. Ya, tawahum. Qala an-Nadim rahimahullahu taala, fadhal lanjutkan terakhir sampai selesai. Qaulun nadimi haddalahu biyadihil karimati qawlihi hada mustamirratun bil aqati allati la yanqati'u min Allah subhanahu wa ta'ala wal yahudu qabbahuhumullah lamma wasallallahu jalla wa ala bil kufri wa qawluhu yadullahi maghlulatun faqala Allah subhanahu wa ta'ala قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان يعني بالجود والعطاء والكرم. Tapi kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala beliau menjelaskan tentang ibarah atau kalam dari Ibnu Abi Dawud, ya. Dalam mandumah beliau wakilta yadaihi bil fawadili tanfahu. Intinya maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan kedua tangannya memberikan karunia, nikmat-nikmat kepada hambanya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hambanya, kepada seluruh makhluknya sejak dahulu sampai akhir zaman, itu tidak berkurang, ya. Tidak berkurang nikmat, ya, dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan dengan apa? Dengan tangannya. Ini penjelasan dari
Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala tentang al-imanu bi yadillah subhanahu wa taala. Tapi kita sudah selesai dan insyaallah taala di kesempatan yang akan datang kita akan bahas di antara sifat Allah yang lain adalah an-nuzul. Ya, yaitu apa? Allah memiliki sifat tuh turun dari arsy ya, kemudian ke langit dunia sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Nah, ini nanti ya perlu dipahami tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalau turun nggak perlu tanyakan ya. Ya, berarti nanti arsy-nya kosong dong. Ya. Ya, kemudian ke langit Allah lebih besar daripada langit dunia. Bagaimana? Ya, akal kita nggak akan menjangkau. Ya. Nanti insyaallah akan kita sebutkan tentang pembahasan masalah ini. Tapi kita cukupkan ya, mudah-mudahan nggak ada tanya lah tentang masalah ini. Ya, kita cukupkan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.